Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia. Kita ketemu lagi. Kali ini kita membaca Merinding bagian kedua. Bayi yang lahir dalam kubur. Sekitar 1959. Ini tua-tua ya. Tadi 1969, sekarang 1959. Terjadi sebuah peristiwa di sebuah kota kecil bernama Puger, Jawa Timur. Masih di Jawa Timur. Saat itu modernisasi belum menyentuh kehidupan di sana. Tinggal dan tahun berapa terjadi, tidak ada seorang pun yang ingat. Peristiwa ini bahkan nyaris dilupakan. Ada salah satu keluarga etnis keturunan Tionghoa yang tinggal di sana. Salah satu anggota keluarganya, yakni Amei, yang sedang hamil tua mendadak meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Layaknya budaya etnis keturunan Tionghoa, mereka masih menganut kepercayaan nenek moyang, yaitu upacara duka setelah pemakamannya dilaksanakan dengan berbagai adat. 100 hari setelah kematian, warung nasi yang berada di depan pemakaman Tionghoa itu mendapat langganan baru, seorang wanita cantik keturunan Tionghoa yang menggendong bayinya. Setiap subuh, wanita itu selalu muncul di jalan besar depan makam yang jarang dilewati orang-orang. Wanita itu selalu datang ke warung dengan menggendong bayinya untuk membeli nasi rawon dan teh manis. Nasi rawonnya dibungkus dengan daun picuk dan teh manisnya dibungkus dengan kantong plastik. Wanita itu selalu membayar dengan uang nominal besar dan selalu menolak jika diberi uang kembalian. Awalnya Toha dan Lasmi, sang pemilik warung, tidak menaruh curiga kepada langganan baru mereka yang selalu muncul di pagi buta. Hingga akhirnya mereka merasakan kejanggalan dan keanehan setiap kali wanita itu membeli makanan. Uang pembayaran yang diletakkan di dalam kotak uang selalu hilang dan berganti menjadi abu hitam. Awalnya mereka tidak menyadari hal itu. Hingga suatu hari tukang sayur langganan mereka datang. Lasmi hendak membayar belanjaan dengan uang wanita tadi. Ternyata uang itu sudah tidak ada. Di kotak uang hanya ada abu hitam, seperti sisa kertas terbakar. Lasmi marah. Dia menyangka kalau suaminya yang mengambil uang penglaris pagi itu. Cekcok mulut pun terjadi di pagi buta. Keduanya ngotot, yang satu menuduh, yang satu mengelak. Sumpah serapah pun terlontar dalam pertengkaran ini. Akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama membuktikan kebenarannya. Apa benar abu bekas kertas terbakar itu adalah uang pembayaran dari wanita misterius langganan warung mereka? Keesokan harinya, saat wanita itu datang membeli, mereka menanyakan rumahnya. Wanita itu menjawab rumahnya tidak terlalu jauh dari warung mereka. Toha dan Lasmi memperhatikan wanita itu dan anaknya dengan sesama sampai mereka berlalu dengan membawa makanan yang dibelinya. Toha dan Lasmi merasa ada yang aneh. Setiap kali mereka membeli makanan, pakaian yang dikenakan keduanya tidak pernah berubah. Bayinya pun hanya digendong menggunakan kain putih, wajahnya putih pucat seperti mayat. Lama-kelamaan Toha dan Lasmi yang yakin kalau pelanggan mereka bukan manusia, melainkan penghuni kuburan Tionghoa yang terletak di belakang warung mereka. Hari berikutnya, wanita itu datang lagi bersama bayinya. Toha melayani seperti biasa, hanya agak diperlambat. Dan tanpa sepengetahuan wanita itu, Lasmi membuat simpul dari benang hitam yang diikat pada jarak kaki bayi yang digendong wanita itu. Seperti biasa, setelah menerima nasi dan teh lalu membayar, wanita dan bayi itu pergi. Toha yang masih memegang uang pembayaran kaget saat uang kertas yang dipegangnya berubah menjadi abu. Wanita itu tidak menyadari kalau ada benang hitam yang mengikuti kemanapun dia pergi. Ujung benang itu berada di tangan Lasmi. Lasmi melihat gulungan benang yang berada di tangannya berputar dengan cepat, menandakan ujung satunya bergerak semakin jauh. Akhirnya benang berhenti berputar. Toha dan Lasmi saling berpandang. Mereka tahu wanita dan bayinya sudah sampai tempat tujuan. Toha dan Lasmi belum berani bertindak. Mereka menunggu hingga hari terang dan lalu lintas di depan warung ramai. Keesokan harinya, dengan menyusuri benang hitam, Toha dan Lasmi mulai mencari tahu. Satu persatu kuburan Tionghoa mereka lewati. Akhirnya mereka sampai di sebuah makam yang masih berupa gundukan tanah merah. Benang itu masuk ke sebuah lubang kecil di kuburan. Dari keterangan sang juru kunci, Toha dan Lasmi mengetahui siapa yang dimakamkan di situ dan tempat tinggal keluarganya.
Mereka pun berkunjung ke keluarga tersebut. Toha dan Lasmi menceritakan semuanya tanpa menambah atau mengurangi. Semua keluarga mendiang Ame heboh, percaya atau tidak, percaya tidak percaya. Mereka ikut ke kuburan bersama Toha dan Lasmi untuk membuktikan kebenarannya. Keluarga Amai gempar dan sedih melihat kebenaran. Mereka pun menemui seorang biksu di kelenteng, atau atas petunjuknya makam Amai dibongkar hari itu juga. Mereka yang hadir di makam sangat terkejut, termasuk Toha dan Lasmi. Begitu makam sudah terbuka, terlihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di samping peti jenazah yang masih utuh dan baru, berserakan daun pincuk dan plastik pembungkus teh. Mereka mulai percaya hal yang diceritakan Toha dan Lasmi semuanya benar. Suasana semakin mencekam. Mereka yang hadir di makam mulai berdebar saat tutup peti jenazah dibuka. Tutup peti jenazah bergeser. Udara dalam peti jenazah yang tadinya tertutup mulai menyebar keluar dan menimbulkan suara yang menakutkan. Semua yang hadir menutup hidung, sementara sang biksu terus berdoa dengan tekun. Sang biksu dengan hati-hati melihat ke dalam peti. Sang biksu mengangguk-angguk seolah mengerti. Dia memanggil keluarga Amai untuk melihat ke dalam peti jenazah. Dengan perasaan takut, keluarga Amai mendekat dan melongok ke dalam peti jenazah. Mereka melihat satu pemandangan yang aneh tetapi nyata. Amai meninggal dalam keadaan hamil besar. Tetapi sekarang perut jenazah Amai telah mengempis. Di samping jenazah Amai terbaring sosok bayi mungil dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisi jenazah mereka baik, seolah-olah sedang tidur saja. Hal ini membuat keluarga Amai menangis sedih. Sang biksu menjelaskan kalau Amai melahirkan bayinya di dalam kubur. Anaknya tidak mendapatkan upacara, sehingga Amai terpaksa berkelana dan mencari makanan untuk bayinya. Dengan petunjuk sang biksu, keluarga Amai mengadakan upacara pemakaman untuk kedua kalinya. Kali ini bukan hanya untuk Amai, tetapi juga untuk anaknya yang diberi nama Jingjing, karena berjenis kelamin perempuan. Jingjing mungkin bacanya, atau apa ya. Setelah itu, mereka membakar rumah-rumahan kertas yang besar, beserta dengan fasilitas yang lengkap. Mereka juga memberikan pembantu rumah tangga berbentuk manusia kertas. Keluarga Amai berharap rumah-rumahan itu akan menjadi tempat tinggal Amai bersama anaknya di alam sana. Setelah upacara selesai, semuanya berjalan normal. Keluarga Amai tidak lupa untuk memberi ganti rugi kepada Toha dan istrinya. Mereka juga memberikan tanda mata sebagai ucapan terima kasih atas informasi yang diberikannya. Sejak saat itu, Amai tidak pernah lagi menampakkan diri. Mungkin dia sudah hidup tenang di alam sana bersama anaknya tercinta. Sementara Toha dan Lasmi tetap berjualan di warung depan kuburan itu. Itu cerita kedua. Jadi sedikit, entah saya mau ngomongnya kritik atau apa ya. Ini pengkategorian oleh ini mungkin saya nggak tahu dilakukan oleh Gramedia atau siapa ya. Pengkategoriannya novels, tapi isi bukunya kumpulan cerita. Saya baru baca dua bagian pertama dan bagian kedua. Yang video ini adalah bagian kedua. Bagian pertama ada di video sebelumnya. Itu tidak ada hubungan sama sekali dari antara bagian pertama dan bagian kedua secara cerita. Hubungan mungkin ada kesamaan adalah latarnya itu di Jawa Timur. Itu pun terlalu luas, Jawa Timur. Nah, dan plotnya kali ya, enggak, plotnya agak berbeda, tapi sama-sama menceritakan tentang masalah nyawa seorang bayi. Saya nggak tahu nih pengkategorinya akan tepat atau tidak. Mungkin kita akan lihat di chapter belakangan ya. Rupanya ada keterhubungannya mungkin di cerita-cerita selanjutnya. Kita nggak tahu. Nantikan terus cerita yang lain di channel ini. Bukan cerita lain ya. Ini kredit saya lupa. Ini menurut saya
cocok untuk menemani malam-malam Anda, silakan dibeli bukunya, silakan dibaca untuk bacaan bersama teman-teman. Kalau nggak berani sendirian, karena ada tulisan di sini, jangan baca sendirian. Tapi saya bacanya sendirian. Semoga nggak dapat. Oke, itu saja dari saya. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum.